Baik, di sini saya akan membahas mengenai isu audit di lembaga keuangan syariah. Nah, isu audit di lembaga keuangan syariah yang pertama yaitu integritas kebebasan. Nah, integritas kebebasan di sini yaitu auditor syariah perlu dianggap cukup mandiri oleh stakeholder keuangan Islam. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat mengancam integritas kebebasan auditor itu sendiri, seperti yang pertama tekanan dari manajemen dan pemilik saham utama, kedua konflik kepentingan atau hubungan antara auditor dengan klien, dan yang ketiga yaitu kompensasi dan insentif. Nah, oleh karena itu praktik untuk auditor syariah itu sangat bergantung atau mengikuti saran dari penasihat syariah atau Dewan Pengawas Syariah, sehingga fungsi Dewan Pengawas Syariah itu harus dinyatakan dengan jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam tentang audit. Dan Islamic Financial Institution hanya bisa outsourcing audit syariah untuk akuntan profesional di luar dan auditor yang berpengalaman dalam syariah dan akuntansi. Literatur tentang kebebasan audit internal itu signifikan berkontribusi pada tingkat independen auditor, yaitu pertama kejelasan definisi tanggung jawab auditor, kedua posisi auditor internal dalam struktur organisasi lembaga, dan yang ketiga struktur pelaporan. Nah, dengan hal tersebut disarankan bahwa Islamic Financial Institution itu memberikan kewenangan yang jelas dan instruksi dengan kekuatan ke internal auditor, pelaporan kepada Komite Audit Syariah Dewan Islamic Financial Institution, dan selanjutnya audit dan komite syariah harus melaporkan kepada pemegang saham untuk memperkuat kemandirian Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu inspektur kepatuhan syariah. Nah, inspektur kepatuhan syariah di sini meliputi lembaga hisbah dan muhtasib atau hakim Islamic Financial Institution yang harus memahami bahwa kepentingan utama bagi auditor syariah adalah memastikan kepatuhan dari semua produk dan pelayanan yang akan ditawarkan. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu sendiri memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan anggotanya. Beberapa akademisi mengharapkan lembaga hisbah yang mengelola di bawah otoritas negara, muhtasib yang dibayar melalui kas negara, dan mereka diharapkan sepenuhnya independen untuk pasar. Islamic Financial Institution harus membentuk semacam lembaga hisbah yang para anggotanya adalah auditor syariah. Yang ketiga, kurangnya kompetensi auditor. Kurangnya kompetensi auditor dalam lembaga keuangan syariah dapat menjadi masalah besar karena dapat mengganggu proses audit dan mengurangi kepercayaan terhadap hasil audit. Beberapa isu yang terkait dengan kurangnya kompetensi auditor. Yang pertama, pemahaman terbatas tentang prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang layanan produk syariah. Yang ketiga, keterbatasan dalam penerapan standar akuntansi syariah. Yang keempat, ketidakmampuan dalam menilai kepatuhan syariah. Yang kelima, kurangnya pelatihan dan sertifikasi. Untuk mengatasi isu-isu ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa auditor mereka melakukan pelatihan dan jika perlu harus memiliki sertifikasi khusus dalam audit keuangan syariah. Materi yang kedua yaitu tantangan audit di lembaga keuangan syariah. Di tengah perkembangan audit tentunya memiliki tantangan, salah satunya yang pertama yaitu standar audit syariah yang belum memadai dan kurangnya dorongan dari pemerintah. Dilihat dari aspek yang berkaitan dengan regulasi, dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah itu tidak berbeda dengan
bank konvensional karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional. Sementara solusi untuk tantangan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi diantaranya berupa penerbitan kerangka hukum. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan. Solusi ini tergolong menjadi solusi yang strategis karena melibatkan pemerintah sehingga sifatnya itu memaksa. Namun dalam proses penerbitannya, apalagi dalam bentuk undang-undang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena akan bersinggungan dengan kepentingan politik dan lobi yang biasanya rumit. Proaktif pemerintah terhadap audit syariah sendiri telah dibuktikan dengan berpengaruhnya secara signifikan, salah satunya dengan meningkatnya peran komite syariah dengan berjalannya fungsi audit. Tantangan yang kedua yaitu sumber daya manusia seperti kualifikasi auditor syariah dalam akuntansi dan syariah tidak seimbang. Terbatasnya jumlah auditor syariah, kurangnya akuntabilitas auditor syariah, dan DPS yang kurang independen. Nah, selain aspek regulasi, tantangan audit syariah juga terjadi pada tataran sumber daya manusia atau SDM. Kompetensi akuntansi dan syariah tidak seimbang hampir ditemukan baik itu pada auditor internal, auditor eksternal, hingga Dewan Pengawas Syariah. Solusi dari tantangan ini yaitu berupa pendirian Islamic Auditing Foundation. Salah satu fungsi dan tanggung jawab Islamic Auditing Foundation itu sendiri yaitu melakukan pelatihan terhadap para auditor syariah. Lembaga ini diharapkan dapat independen dari lembaga keuangan syariah dan memang difokuskan untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan audit syariah, bahkan dapat menjelma menjadi lembaga hisbah, sehingga permasalahan lain di luar SDM diharapkan juga dapat diatasi seperti pembuatan standar audit syariah atau kerangka audit syariah. Yang ketiga, masalah proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, ex ante dan ex post. Audit ini belum maksimal dan terpisahnya keuangan dengan audit syariah. Tantangan audit syariah lainnya terjadi pada proses audit di mana ex ante dan ex post audit dinilai belum optimal. Adapun proses audit yang belum optimal ini tentunya akan mempengaruhi hasil dari audit tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan laporan yang tidak relevan dan mengungkapkan kepatuhan syariah. Hal ini dikuatkan oleh solusi yang muncul untuk menyelesaikan suatu tantangan pada proses audit cukup beragam diantaranya melalui koordinasi DPS dengan auditor atau pihak lainnya dalam menerapkan audit syariah. Adapun koordinasi tersebut ini dapat berupa pelaporan temuan dari divisi audit ataupun divisi risiko kepada komite syariah atau dengan melibatkan audit internal dan audit eksternal. Komite audit ada tata kelola dalam mengawasi kepatuhan syariah berdasarkan AAOIV, khususnya solusi yang berkaitan dengan DPS. Standar operasional prosedur merupakan hal yang paling urgen untuk diadakan sebagai acuan dan keseragaman pengawasan agar lebih memadai.